Sahabat Eva, kita sudah sampai di Arafah. Kita menuju ke puncak Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Mari, ayo. Sahabat, kita sudah di atas puncak Bukit Rahmah. Ya, ini namanya Arafah. Semuanya Arafah, dan di sini Jabal Rahmah itu termasuk ada di tengah-tengah tanah Arafah. Sahabat Eva, alhamdulillah kita sudah di atas Jabal Rahmah. Ya, perlu diketahui Jabal Rahmah ini adalah termasuk saksi bisu pertemuannya Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa. Tapi tidak tahu kita di atas ataupun di bawah. Yang jelas pendapat yang kuat di sekitar Jabal Rahmah, di atas ataupun di bawah, kami tidak mengetahuinya karena rahasia Allah dan para malaikat-malaikatnya. Dan juga di belakang ini ada tugu. Ini tanda di antara gunung-gunung yang lain. Kalau yang ada tugu seperti ini adalah tanda Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Di Mekah ini ada 120 perkiraan, 120 bukit. Yang ada tanda seperti ini adalah Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, bukit kasih sayang. Itulah ya, biar apa? Biar tidak selalu memastikan bahwasannya pertemuan di sini sampai dikasih ini, dikasih apa? Dikasih seakan-akan tempat tidur. Ini bukan buatan baru, buatan orang-orang. Ya. Tapi yang sejarah yang ada seperti itu dijelaskannya. Dan juga para sahabat, di sini tempat turunnya wahyu. Di waktu Rasulullah melaksanakan haji, Rasulullah menyampaikan firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku pada kalian semua, dan saya ridhakan atau saya relakan agama Islam sebagai agama kalian semua. Itulah yang di sini. Tapi setelah Rasulullah membaca itu, Sayyidina Umar menangis, para sahabat. Kenapa? Karena kemampuan beliau berpikir kalau sudah sempurna akan ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, karena beliau memang pemikirannya sangat hebat, sangat melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain, dengan menyimpulkan langsung sampai ditanyakan, ada apa Sayyidina Umar, ada apa Umar, kamu sampai menangis seperti itu? Kita ini akan ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu para sahabat, kita ambil hikmah dari cerita itu. Hikmahnya apa? Hikmah kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya sahabat yang dan semua sahabat itu sangat cinta. Jadi kita oleh guru-guru kita disuruh seperti beliau kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya secara minimal yang penting melaksanakan perintah Rasulullah, sholat 5 waktu. Tapi kalau ingin bertambah ta'alluqnya kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta yang sangat luar biasa, tingkatkan kecintaannya. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah senang. Sebaliknya, kalau langsung kepada Allah tanpa lewat Nabi Muhammad, akan ditolak oleh Allah. Banyak orang-orang sebelum Nabi Muhammad atau di masa Nabi Muhammad itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia istighfar ribuan kali, sampai jutaan istighfar pada la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak melewati Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah. Mau kemana ente? Mau kemana?
Kalau kamu cinta kepada saya, cinta dulu kepada Nabi Muhammad. Dalam firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, maka ikutlah saya. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah saya, kata Rasulullah. Itu difirmankan dalam Al-Quran. Maka dari itu, para sahabat semuanya, kita belajar untuk menapak tilas dengan berkunjung atau berziarah ke tempat-tempat sejarah. Ada asarun nubuwah, ada asarun nubuwah. Kalau asarun nubuwah itu para sahabat, kalau kita berdoa cepat diijabahi oleh Allah. Tapi juga perlu diketahui, setiap doa sebenarnya itu oleh Allah diterima di mana saja, di mana saja, di bawah, di atas, di rumah. Akan tetapi di titik-titik tertentu seperti di Arafah, Jabal Rahmah ini atau Ma'asyu Arafah, itu cepat diijabahi di Masjidil Haram, ya. Karena ada sebagian pendapat kalau berdoa di sana enggak diterima. Enggak, Allah Maha mendengar dimanapun saja kalian berada. Jadi para sahabat, kita berkunjung ke tempat-tempat yang pernah ditempati baginda Nabi, cuman harapan apa? Harapan cepat diijabahi. Maka kita berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat Makkah wal Madinah wal wuquf bi Arafah fi jahi sayyidil kaunain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipermudah datang ke sini semuanya, jemaah haji, jemaah yang pernah datang, terutama yang belum datang ke sini, semoga bisa dipanggil Allah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena ini Arafah itu tempat. Harus tahu membedakannya. Arafah itu tempat, kalau Yaumul Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tapi berkumpulnya di Arafah juga. Itu harus tahu membedakannya. Dan juga dalam riwayat Arafah ini dinamakan Arafah, Allah memberitahu cara manasik haji kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah juga berkhutbah di sini di waktu Hajjatul Wada'-nya. Dan juga di sini Rasulullah yang berdoa kepada Allah di sini sampai begini, sampai ininya kelihatan. Rasulullah nggak ada bulunya. Jadi nampak di pada sahabat itu putih. Maksudnya putih itu karena nggak ada seperti manusia biasa, putih bercahaya. Rasulullah seperti itu para sahabat. Jadi Rasulullah di sini sampai begini. Allahumma ghfir lana, mendoakan kita semua. Bahkan di keterangan lain, di dalam riwayat lain, kalau kita berdoa di sini umpama nggak bisa nangis, sampai diperbolehkan pura-pura nangis. Kenapa? Dari dianjurkannya untuk menangis di sini. Maksudnya menangis kepada Allah. Kalau nggak bisa menangis, keluar air mata dalam hatinya, ya Allah, kenapa saya nggak bisa menangis? Karena saya banyak dosa. Tambah khusyuk. Itulah yang disebut cara beribadah di tanah Arafah. Karena beribadah di tanah Arafah ini sangat luar biasa, dan di antara 17 titik Mekah dan Haram, tempat-tempat ijabah, disinilah yang paling a'zam, yang paling utama berdoa yang cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat, kadang sebagian jemaah yang syakwa itu watul itu apa? Mengadu kepada saya karena mungkin ketua jemaahnya itu kurang enggak biasa ke sini, bukan enggak alim dia, tapi enggak biasa ke sini. Jadi enggak dilayani, enggak dipimpin doa. Itu kadang-kadang adanya syakwa ke saya. Gimana Ustaz? Saya enggak dipimpin, cuman duduk aja begini. Saya bagaimana haji? Seakan-akan ragu. Lah, keraguan itu mulai sekarang dan kalau bisa sampaikan kepada semua jemaah, itu hilangkan keraguan tersebut. Kalau di Arafah, apalagi sampai berdoa, yang penting sholat. Kalau di Arafah, diusahakan semaksimal mungkin. Kalau sudah di Arafah, apalagi sampai berdoa, sholat, dan ditambah dengan sunnah-sunnahnya, umpama tidur saja kita, itu dimaafkan. Karena di hari Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil pada para malaikat-malaikatnya. Yubahi bihumul malaikah, memanggil para malaikatnya, wahai malaikat-malaikat saya, saksikanlah hamba saya, dia wukuf di tanah Arafah. Mereka mengharap ampunan dosa. Saya maafkan semua. Saya ampuni semua dosa kecil ataupun dosa besar. Nanti keterangannya di Muzdalifah waktu turunnya wahyu ini.
Jadi kalau kita ada di Arafah ini harus dan wajib dalam hati kita bahwasanya meyakinkan diri kemantapan yang 100% bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ragu sedikit pun, karena ragu saja para sahabat, ragu saja itu termasuk kabair, dosa besar. Bahkan ada ulama kita yang mengatakan kufrun, naudzubillah, kafir kalau ragu saja. Karena menyangka, sangkaan kurang baik. Jadi di sini tuh husnudzon yang tinggi, ketaatan yang tinggi, keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Bahwasanya yang sudah di tanah Arafah, sudah wukuf, itu semua dosa-dosa dimaafkan. Dosa besar ataupun dosa kecil. Itulah para sahabat. Maka dari itu semoga bermanfaat. Di sini bisa dibuat praktek nanti di Indonesia dalam praktek-praktek haji, praktek-praktek waktu semuanya bisa mendukung insya Allah. Tapi saya sendiri tidak bisa mempraktikkan semua karena sangat banyak rukunnya ada, wajibnya ada, apalagi sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya juga ada. Wallahu a'lam. Ini faedah ya, faedah. Pertanyaan dari salah satu sahabat FH tentang bagaimana kalau di Arafah nulis-nulis dan menaruh foto di tanah Arafah. Bagaimana hukumnya? Itu langsung ada yang mengatakan syirik. Syirik katanya. Tapi diusahakan jangan bilang begitu ya. Saya sebagai mukimin di sini, ada di Mekah saya bicara hukum. Kalau sekiranya memudarati kepada petugas di sini, itu pokyo jangan, tinggalkan saja. Tapi kalau masalah hukum syirik atau tidaknya, tidak sampai syirik. Bahkan kalau dia tahu, kalau bukan awam, ngerti, bertanya dulu sebelum menaruh atau menulis-nulis pada yang lebih paham dengan ilmu agama, tidak langsung mengatakan syirik. Itu hukumnya mubahat, para perkara yang diperbolehkan. Umpama naruh foto dengan niatan tafaul, perbuatan baik. Di sini itu apa? Di sini itu Arafah. Arafah, siapa yang menyangkal kelebihan tanah Arafah? Gak ada kan? Dan juga siapa yang menyangkal juga di sini tempatnya orang muhrimin, orang yang melaksanakan manasik wukuf di tanah Arafah. Dan juga itu asharus sholihin, asharun nubuwah. Kalau kita tafaul dengan perbuatan, dengan kebaikan di sini, kelebihan di sini, nggak masalah. Mubahat kalau diniatan dengan istita'ah kepada Allah, maka sunnah, dapat pahala. Ini hukumnya mubahat. Tapi ya, umpama sekiranya membahayakan, karena di sini ya maaf saja, di sini tidak diperbolehkan. Karena apa? Mengotori, nulis kan mengotori. Kalau dengan pemerintah sini diharamkan, ya kita harus menghargai haram. Itu haram, tapi bukan syirik ya, bukan syirik, haram. Apalagi menurut saya yang lebih haram lagi, nulis nama yang namanya itu Asmaul Husna. Abdurrahman siapa, Muhammad siapa. Jadi ditulis di sini, ditulis dan nanti diinjak orang, itu haram hukumnya. Nauzubillah, apalagi ayat Al-Qur'an. Kalau sampai ayat Al-Quran berarti itu mukhalifus syariah, dengan menginjak lafaz-lafaz Al-Quran yang berserakan atau kena injak, itu haram hukumnya. Haram, gak bisa dicari hukumnya lagi. Tetap haram, dilarang, apalagi menurut pemerintah diharamkan. Maka dari itu oleh pemerintah di sini, jazakumullah khair, itu nulis dilarang. Naruh foto kalau sekiranya mengotori, haram juga, karena mengotori kan mukhalifus syariah. Kalau cuman umpama nulis dengan nulis atau naruh dengan rapi, nggak bakalan mengganggu sama orang lain, hukumnya nggak masalah. Dengan husnudzon kepada Allah. Dengan husnudzon kepada Allah itu masuk kepada hadis Rasulullah. Dalam hadis qudsisnya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya menurut prasangka hambaku, kata Allah. Itu di hadis qudsi.
Dengan itu bisa dibuat ibarat masuk. Ini para sahabat, maaf saya sebagai orang awam ya, saya masih belajar. Tapi umpama ditanyakan kepada orang-orang yang ahli, yang alim, yang alama, itu insya Allah nggak sampai mengatakan musyrik, nggak ada. Kalau di Indonesia ulama muda itu tanyakan sama Gus Baha atau sama Abdus Somad, itu paham betul dengan masalah ini, masalah tabarruk, atharun nubuwah, bisa dibuat tabarruk, itu paham betul. Insya Allah dia nggak bakalan mengatakan syirik. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sekiranya mengganggu pada orang lain dan jadi fitnah, itu yang mukhalifus syariah. Kalau mukhalifus syariah berakibat haram, disiksa kalau dikerjain. Maka dari itu solusi yang menurut saya yang baik, ya lihat keadaan. Umpama terpaksa amanah foto harus ditanam di sini atau ditaruh di sini, ya rapikan, cari yang agak jauh, semuanya Arafah, di bawah pohon sana, tidak masalah. Itu bukan kata saya, ini hukumnya. Hukum itu otomatis menjadi wakil Allah, tidak sembarangan memutuskan ini haram, mubah, enggak. Wallahu alam. Saya masih belum waktunya, tapi saya bersemangat ya karena disuruh para guru saya. Kalau buat konten, kemarin disuruh guru saya suruh buat konten yang atharun nubuwah, yang tempat-tempatnya Nabi, walaupun tercampur dengan yang lucu-lucuan ya, namanya sahabat FH, bisa biar gak jenuh. Nanti kalau fokus ke sejarah terus nanti kurang subscriber. kurang di subscriber nanti. Ini kalau nggak di subscriber nanti editornya nggak semangat. Tapi saya terus terang para sahabat membuat konten ini ya niatan dakwah. Semoga ikut pada anjuran dari para guru yang saya tahu saya sampaikan. Semoga bermanfaat demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam semangat ya.